Again everyone, welcome back again di Altcoins Update guys. Tadi saya sempat ngelakuin voting, jadi banyak banget koin yang di request untuk dibahas ya sama teman-teman. Saya ada cek di komen-komen beberapa video YouTube yang sebelumnya dari FTM, Ethereum, Sui dan lain sebagainya. Dan kelihatannya kita bakal bahas top 3 dari yang di voting sama teman-teman. First one kita bakal bahas Ethereum-nya dulu, and then the next one probably antara FTM atau Sui ya. Itu kayaknya bakal kita bahas nextnya. Alright, so before kita masuk ke dalam Ethereum update today, saya pengen kasih update ke teman-teman. Jadi baru aja ada rilis data GDP, dan data ini tuh sebenarnya lumayan shocking ya. Jadi kalau kita ngelihat ini kan adalah data advance ya, yang tahapan kedua. Jadi kalau misalkan rilis data GDP itu ada 3 kali. Pertama itu adalah preliminary, kemudian advance, dan terakhir final. Nah, waktu yang preliminary itu rilisnya di 1,1% di kuartal pertama. Tapi setelah data hari ini, ternyata angkanya tuh ada revisi, naik sekitar 0,2%. Dan ini berarti membuktikan bahwa posisi GDP di US tuh nggak terlalu mungkin nggak terlalu negatif kali ya menurut pandangan para pelaku pasar. Dan tentunya kenaikan GDP ini ya bisa dibilang kalau nanti suatu saat The Fed mungkin mengeluarkan statement-statement seperti akan ada kenaikan suku bunga lagi dan lain sebagainya, hal tersebut bisa menjadi salah satu mungkin penekanan mereka. Jadi mereka bisa mengatakan bahwa kita tuh sebenarnya jauh dari resesi, GDP kita masih baik-baik saja dan lain sebagainya. Oke, walaupun ini sekedar data, dan bahkan salah satu anggota The Fed sendiri ada yang bilang juga bahwa kita nggak bisa percaya sepenuhnya dengan data, karena sometimes data itu bisa salah gitu ya. Dan ya, di sisi lain, initial jobless claim terlihat ada penurunan. Ini artinya ada peningkatan dari sisi ketenaga kerjaan. Dan ya, sebenarnya plus minus ya teman-teman dengan data-data seperti ini. Intinya kalau berhubungan dengan suku bunga. Tapi secara keseluruhan, apa yang diberikan, maksudnya reaksi apa yang diberikan oleh data ini adalah cenderung pergerakan yang positif, terutama untuk dolar indeks. Kalian bisa lihat dolar indeks tuh langsung naik tajam. Sementara kalau kita lihat ya, ini buat pergerakan sementara. Di sisi lain, XAU mengalami drop cukup signifikan. Jadi earlier this morning saya sempat ada update juga ke teman-teman di Advance ya. Kita ngelihat XAU tuh sebenarnya udah berada di perbatasan. Jadi kalau kalian lihat nih time frame daily, ini perbatasan ya. Jadi break terhadap area support ini itu bakal menekan XAU untuk terkoreksi bisa lebih jauh lagi ya. Kalau kita lihat di sini ya agak kosong lah ya, nggak terlalu banyak support resistance. Jadi ya tekanan pada sellers ya yang masuk ke XAU saat ini ya selain ya bisa dibilang disebabkan oleh dolar index. Dolar index di sisi lain menguat ya setelah dia mendapatkan respon yang cukup positif dari area major supportnya. Ya so far sih kita nanjak, dan ada kemungkinan dolar index masih bisa naik sampai 105,60-an. Seharusnya ini akan cenderung negatif buat market crypto ataupun market yang berhubungan dengan XAU. Jadi for example today kita ada analisis di euro, ya ada pound sterling juga. Saya ada beberapa yang saya analisis dan mostly-nya memang cenderung bearish karena against dollar. Nah, sekarang kita masuk dulu ke si Ethereum-nya. Anyway teman-teman, beberapa nih request juga untuk bahas seputaran XAU. To be honest, hari ini saya lagi uji coba juga ya di grup Advance untuk kita bisa dibilang ngejalanin grup ya, bukan ngejalanin grup sih, ngasih update lah seputaran XAU, seputaran forex market dan lain sebagainya. Jadi mungkin sedikit yang saya pengen share ke teman-teman biar teman-teman lihat juga. Feel free to comment ya untuk kasih pandangan kalian ya. Sebenarnya ini adalah bagaimana cara saya ngejalanin transaksi sehari-hari, terutama ketika market FX tuh lagi running ya. Di sesi siang kan kalau crypto tuh biasanya nggak terlalu volatile. Jadi first update saya jam 12.54 tadi siang banget. Baru banget hari ini. Kalau kalian lihat ini hari ini doang ya, ini baru jadi channelnya. Dan as you can see berapa banyak update yang saya lakukan dalam sehari ya, sepanjang di sesi London ini. Karena memang inilah yang maksudnya saya lakukan rata-rata as a day trader. Bagaimana saya reacting atas market itu benar-benar terjadi dalam kondisi yang sangat cepat gitu ya. Dari entry, kemudian dari bagaimana saya manage, kemudian sampai saya ngelihat setup lagi, bisa entry lagi dan lain sebagainya. Ini semua saya share ya. Di CHF hari ini kita ada short di Euro Swiss franc.
So far resultnya positif ya menjelang tadi data rilis dan lain sebagainya. Ya, pokoknya ya inilah ya sedikit intro buat seputar grup. Jadi kalau misalnya kalian interested, maybe kita bisa bahas XAU regularly di YouTube channel saya juga. Ya mungkin nanti kita akan coba untuk analisa ya, dan saya akan share juga ke YouTube channel ya. Mungkin kalau teman-teman interested, once again. Jadi feel free to comment di kolom komen kalau memang banyak yang trading di XAU juga, why not ya. Mungkin saya akan provide analysis untuk itu. Alright, so for this time kita bakal update dulu untuk Ethereum-nya. Jadi sebenarnya untuk Ethereum sendiri teman-teman sekalian, saya ngelihat sih ada possibility kita bisa bergerak di dalam sebuah falling wedge ya, which is ini sebenarnya harusnya lebih ke arah yang positif ya, which is lebih ke arah bullish gitu. Nah, problemnya Bitcoin mengkonfirmasi breakdown ya terhadap major support yang kemarin kita udah bahas saat live streaming, dan posisi si Ethereum juga memang kalau kita katakan ya, kalau kita lihat ini kan dari swing low to swing high, kalian tarik menggunakan Fibonacci retracement. I guess memang ini udah masuk ke apa ya, mungkin masuk ke dalam fase major correctionnya ya. Jadi kita bisa bilang ini koreksi dari satu swing up ini ya. Jadi berproses untuk koreksinya. Nah ini kita belum tahu sampai kemana, Fibo 50% kah, Fibo 38,2% kah. Banyak sekali alternatif area yang bisa dicapai gitu. Dan salah satunya sih yang memiliki confluence cukup kuat itu ada di Fibo 50%-nya. Jadi kalau kalian lihat Fibo 50%, area 1710, ini merupakan area support resistance juga dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan anggapannya nih ada pertimbangan teman-teman ya pengen ngelakuin akumulasi lagi, sebenarnya di area-area sekarang pun kita bisa bilang kita punya area major support yang cukup kuat loh dari pergerakan beberapa minggu terakhir ya. Kalau kita bisa lihat ya, di sini area sekitaran 1800 merupakan area psikologis juga bagi Ethereum. Jadi kalau misalkan dia holding di atas itu aja sebetulnya udah bagus, menjadi indikasi awal. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat ya bagaimana tekanan sellers masuk pada pergerakan kemarin dan bagaimana follow up-nya nanti bisa lihat di lower time frame, ya teman-teman bisa antisipasi terhadap potensi untuk harga turun lebih jauh lagi. Oke, jadi kalau misalnya turun lebih jauh lagi, next untuk kita akumulasi, mungkin saya pribadi sih akan manfaatin area $1.710 ya. Kita dari harga sekarang turun ke sana, ya lumayan lah dapat diskon sekitar 5%-an ya untuk dimanfaatkan. Nah untuk time frame daily, sayangnya kemarin kita ngelihat ya harga udah sempat breakout nih dari exponential moving average, tapi jadi kayak fake out. Nah yang saya nggak begitu suka dari fake out itu adalah ketika breakout ini terjadi di lower time frame, ini banyak banget yang interested untuk long atau buy. Nah ketika mereka lakukan, ternyata sellersnya itu lebih mendominasi pergerakan. Ini artinya banyak orang yang ngantri jual di harga atau di level area tersebut. Jadi begitu tercapai ordernya tersedia, banyak orang yang mau beli, ke trigger ternyata harganya langsung dibanting ya. Dan ini artinya ada likuiditas yang cukup banyak dari sisi sellers di harga yang lebih di atas itu. Jadi pertanyaannya adalah likuiditas sellers di sini apakah mampu ditampung sama buyersnya? Jadi pertanyaannya adalah apakah ada cukup demand di level tersebut untuk bisa membantu Ethereum mempertahankan level ini? Karena kalau misalkan nggak ada demand, ternyata kurang ya, berarti orang expecting harga bisa lebih rendah lagi. That's why maybe a lot of demands itu ada di area yang lebih rendah di area yang lebih rendah daripada pergerakan Ethereum saat ini. Itu bisa diantisipasi oleh kita semua. Nah, melihat dari time frame hourly-nya, jadi kalau tadi di time frame daily, kalian bisa lihat ya apa yang terjadi. Di time frame hourly-nya slightly different, karena saya bisa lihat di sini ada potensi harga kemarin itu hanya bergerak dalam fase yang korektif saja. Jadi begitu harganya breakout, ini kalau misalnya kita coba track back ya, jadi sebenarnya analisis yang saya share bersama dengan teman-teman di Advance waktu beberapa hari lalu waktu kita lagi live session ya, kita melihat sebenarnya si Ethereum ini ada potensi membentuk semacam ascending triangle pattern. Jadi kita ngelihat di sini mengandalkan area SNR di atas ini ya, dan seperti ini. Nah kalau kalian lihat ini sebetulnya sebelumnya tuh membentuk ascending triangle pattern. Nah, cuman mengingat kita masih memiliki area supply yang cukup powerful ya, datang dari sini. Jadi pertimbangannya adalah kalau kalian lihat ini harga turun sangat impulsif. Jadi ini adalah area di mana memiliki banyak supply ya, yang berpotensi kalau misalkan dites itu bisa menghadirkan lebih banyak sellers masuk ke market. Rupanya harga berhasil breakout tapi nggak bertahan lama.
ya, walaupun dia breakoutnya sangat impulsif, tapi setelah itu kita ngelihat ada rejection masuk dari sellersnya tepat di area yang kita marking di kisaran $1.870. Setelah itu follow up berlanjut ya, testing terhadap ascending channel di bagian bawahnya, dan yang terjadi adalah breakdown. Jadi kalian sebenarnya bisa simpulkan ya bahwa yang terjadi saat ini pada Ethereum itu kecenderungan didominasi oleh sellers ya. Satu-satunya yang mempertahankan Ethereum untuk nggak langsung drop itu adalah support yang memiliki memori di area ini ya, karena kalau kita lihat harga turunnya flash dump tapi nanjaknya juga lumayan ya, dalam hanya 4 jam aja udah recovery lagi sejauh penurunannya. Jadi bisa dikatakan area tersebut memiliki demand yang cukup untuk order buyers ya, ngefill ya di situ. Tapi pertanyaannya adalah apakah proses yang terjadi saat ini hanyalah break and retest saja? Jadi setelah dia turun, dia progress retest terhadap trend lainnya dan rejection bisa kembali terjadi. Nah, untuk lebih detail, saya tadi turun time frame sampai ke 15 menit. Awalnya saya melihat pergerakan ini cenderung korektif ya. Which means di tengah jalan, kalau kalian gunakan Fibonacci retracement, probably di Fibonacci 1,8%, itu bisa menghadirkan rejection kembali. Tapi ternyata enggak ya, malah menariknya ada percepatan tren. Mungkin mengikuti data GDP tadi juga ya, yang cenderung positif. Kalau kita lihat S&P 500 itu setelah data ya bisa dibilang sih cenderung menguat ya, cenderung positif. Jadi Bitcoinnya juga sama nih, ngikut positif. Cuma pertanyaannya adalah apakah ini merupakan bagian dari retestnya saja? Oke. Kalau misalnya teman-teman mempertimbangkan bahwa oh enggak nih, kayaknya ini ada possibility harga bisa rebound nih dari level tersebut. Well, sebenarnya ya saya bisa setuju juga. Kenapa? Karena sebenarnya ada divergence juga yang terbentuk pada time frame kecilnya, seperti di 1 jam. Kalau kalian perhatikan di sini harga create lower low, tapi di RSI dia create higher low. Oke, di 15 menit pun sama ya, kita ngelihat ada hard divergence di sini. Oke. Clear banget divergence-nya tuh ya, bisa terlihat cukup jelas. Jadi memang retest atau rebound atau refreshment yang istilahnya dari penurunan kemarin itu memang diperlukan. Cuma pertanyaannya adalah sejauh mana. Itu aja sih teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya mempertimbangkan untuk bagaimana memanfaatkan si Ethereum saat ini, to be honest, saya mungkin akan lebih prefer mencari alternatif untuk melakukan short. Jadi kalau misalnya saya dikasih harga yang lebih tinggi, dikasih diskon yang lebih bagus, ya pada akhirnya saya akan hold dulu untuk tidak bertransaksi sampai ada rejection kembali pada area-area yang mungkin bisa menghadirkan lebih banyak sellers lagi. Ya, kalian bisa gunakan Fibonacci retracement from the very top to the very bottom juga, which is Fibonacci 50%-nya itu ada di area yang sebelumnya ya, menjadi sebuah area SNR di kisaran level $18-16. Alright, so for Ethereum, saya pikir dengan melihat time frame daily-nya juga, ya kalaupun ada penurunan, mungkin sifat penurunannya akan cenderung terbatas ya, mungkin bisa testing terhadap level tertentu. Dan exponential moving average selama belum di break pada time frame daily, saya pikir odds-nya atau peluangnya untuk sellers masuk kembali dan menekan harga lebih jauh itu masih cukup tinggi. Jadi for now, waiting for the rejection, waiting for more confirmation untuk melakukan short akan menjadi opsi yang akan saya ambil untuk pergerakan Ethereum. Tapi nggak sekarang teman-teman ya, jadi jangan salah paham nanti dipikirnya wah ini saatnya masuk sekarang nih, nggak gitu ya. Tapi kita harus menunggu adanya konfirmasi tambahan. Nah, satu hal lagi, mungkin satu poin lagi yang saya pengen highlight di sini adalah bagaimana volume pada saat dia turun dan pada saat dia naik ini berbanding sangat jauh ya. Jadi kita lihat pada saat nanjak volumenya itu nggak sesignifikan pada saat dia turun. Alright, jadi ini bisa menjadi satu pertimbangan teman-teman juga. Mungkin yang mau melakukan akumulasi di spot bisa sabar sedikit. Kalau misalkan mau melakukan transaksi pun, seandainya Anda berpikir untuk long ya mungkin boleh pikir 2-3 kali. Pertimbangan resikonya aja sih, karena kita ngelihat tren secara keseluruhan tuh memang masih sellers ya yang mendominasi. Itu aja teman-teman. Selebihnya saya nggak ada rekomendasi spesifik ya, apakah Anda harus long atau short, itu kembali lagi ke masing-masing punya tanggung jawab untuk mengelola akunnya. Jadi be safe aja transaksinya teman-teman, karena market lagi low volatile ya, kita ngelihat nggak terlalu banyak aktivitas banget ya selama beberapa hari terakhir. Sampai tadi malam aja ada breakdown yang sangat signifikan, makanya saya putuskan untuk live streaming. Anyway, itu dulu teman-teman untuk update saya seputaran Ethereum. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang menarik dari apa yang saya sharingkan. Satu lagi saya juga pengen say thanks buat teman-teman kemarin yang udah gabung di live streaming. Likes-nya udah tembus 500, which means next week kita akan ada live lagi untuk ngebahas seputar market sekaligus menjelang penutupan di bulan Mei dan memasuki bulan Juni. Alright, so I guess that's it everyone. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy your
yeah, enjoy your night ya. And have a nice rest. I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Thank you so much. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.